Izin pimpinan, karena kebetulan beliau ini ada tekanan psikologis. Di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pimpinan dan para anggota, kami dari tim Hotman 911 mendesak Komisi 3 DPR RI selaku pengawas tertinggi Polri untuk mengambil tindakan luar biasa. Mengapa? Karena kami mendapatkan informasi kalau pihak kepolisian sudah mengetahui sejak awal kasus ini, namun tidak dilakukan investigasi. Yang mana kasus ini kan bukan delik biasa. Ini kan delik umum yang mana kalau ada terjadinya kebakaran berarti harus segera melakukan investigasi, apalagi ini anak-anak korbannya. Pimpinan, mengapa kami bisa mengatakan pihak kepolisian mengetahui? Itu jelas keterangan dari Ponpes sendiri berdasarkan surat perdamaian yang diajukan oleh pimpinan Ponpes kepada para keluarga korban. Kami memohon kepada Ketua Komisi 3 beserta anggota, satu, mendesak Kapolri untuk segera menurunkan tim divisi Propam Mabes Polri dan mengambil alih take over kasus ini ke Polda NTB atau Mabes Polri, karena Polres Lombok Tengah dan Polsek Batu Kilang patut diduga kuat terlibat dalam pemufakatan jahat menutupi tindak pidana obstruction of justice pasal 221 KUHP. Kemudian yang kedua, copot dan periksa dan pidanakan Oknum Kapolres Lombok Tengah, Kapolsek Batu Kilang, serta Oknum Departemen Agama Lombok Tengah yang telah mengarahkan Ponpes untuk melakukan pemerasan psikologis lewat surat damai di atas darah korban. Ketiga, tahan seluruh aktor intelektual, tangkap anak pemilik Ponpes yang melakukan penganiayaan dan penelanjangan, serta pimpinan Ponpes yang menjadi otak pembungkaman massal selama ini. Selanjutnya, pimpinan, saat ini tidak ada dilakukan penahanan terhadap tersangka, baik itu anak maupun kepada Ponpes. Statusnya hanya masih tersangka. Di sini kami melihat ketidakadilan terhadap korban dan keluarganya, terutama ketika ibu almarhum menangis bercerita kepada kami bahwa beliau merasa sangat tidak adil apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serasa membela pemimpin Ponpes. Karena apa? Kalau hanya berdasarkan keterangan sakit, seharusnya dilakukan dulu penahanan karena ancaman pasal ini di atas 5 tahun, pimpinan. Baru nanti memang kalau memang seandainya pimpinan itu sakit, tersangka itu sakit, kan bisa dibantarkan, bisa diperiksa terlebih dahulu. Tidak serta-merta diberikan status tersangka, kemudian dianggap oleh pihak kepolisian tidak ditemukan kesengajaan. Disinilah yang membuat keluarga ini merasa kecewa, begitu, karena begitu singkat, begitu berita ini viral, tidak pernah dilakukan investigasi apapun sebelumnya, tapi keluarga ini mendapatkan informasi bahwa hanya ditemukan tidak kesengajaan saja terjadinya pembakaran. Padahal kalau mau dilihat itu kan Ponpes. Ponpes itu kan berarti tidak bisa keluar sembarangan kemana-mana, ruang lingkupnya. Ini kenapa anak-anak ini bisa keluar? Dan tidak mungkin Ponpes tidak tahu, pimpinan Ponpes itu ada terjadi permasalahan ini, terlebih permasalahan pembuliingan. Karena mereka pernah bercerita, mereka lapor kepada tuan gurunya, lalu ketika si tersangka ini dihukum, mereka pun kena lagi hukuman oleh si tersangka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, pimpinan. Kami mohon laporan kami ini untuk bisa ditindaklanjuti dengan segera agar rasa keadilan bisa didapati oleh keluarga korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pakai diterjemahin. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, sabar Bu, tenang. Dipencet Mbak, dipencet ini ya. 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 Ibu ngomong aja, nanti Ibu ya, sampai yang sampaikan.
Apa yang sampai yang tiba pimpinan harapan Sampaikan untuk harapannya. almarhum. Izin pimpinan, karena kebetulan beliau ini ada tekanan psikologis. Di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena beliau ini berasal dari kampung di Pulau Lombok dan berada di dalam kemiskinan. Jadi berkomunikasi pun dengan tim kami yang di Hotman 911 itu menggunakan penerjemah. Kebetulan kami ini adalah tim dari Pulau Lombok. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini memang almarhum anak korban Sobirin ini pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan Ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar pimpinan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa disampaikan Bu. Insya Allah kita ini Komisi 3 akan berupaya maksimal untuk memberikan ya agar korban almarhum bisa mendapatkan keadilan. Apa yang sampai yang Sampaikan harapan. harapannya Ibu ya. Ya bisa dipahami, kita bisa memahami ya. Ya, kalau tadi nanti disampaikan ke beliau ya bahwa forum ini kita selenggarakan dalam rangka mencari masalah seperti apa dan memberikan keadilan kepada Ada di sini para korban. bapak-bapak ini mau bantu supaya Ibu dapat keadilan ya. Ya. Apa yang mendeng? Kita bantuan. Intinya begini ya, pimpinan, kemarin kami sudah berbicara, memang pada intinya adalah beliau ingin pimpinan Ponpes itu diberikan sanksi seberat-beratnya atas tindakan yang tidak memperdulikan anak-anak, tidak menjaga anak-anak. Karena kan di Ponpes ini saat orang tua ini menitipkan anak-anak ini di Ponpes itu sudah menulis surat ya, apa namanya itu Pak, pernyataan apa? Pernyataan perdamaian. Bukan. Kalau menitipkan anak itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ponpes ini gitu. Jadi sudah ada pernyataan karena pihak Ponpes ini tidak mengambil sikap yang tepat ataupun menjaga anak-anak mereka. Jadi beliau minta dihukum seberat-beratnya agar para tersangka ini juga mendapatkan ganjaran yang setimpal gitu. Karena beliau kan sudah tidak bisa melihat anaknya sama sekali. Kemudian suami dari almarhum juga sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi sangat memohon kepada pimpinan dan juga aparat penegak hukum untuk bisa melihat kasus ini secara objektif. Jangan hanya melihat sisi nama baik saja yang dijaga, karena negara tidak hadir awalnya ini. Seharusnya negara itu hadir sejak awal. Itu gunanya ada pemerintahan di sana, pimpinan. Terima kasih. Sebelum ke yang lain, Bu, saya mengikuti pemberitaan ketika apakah ibu ini, apakah korban yang lainnya akan ke Jakarta. Informasinya dihambat di airport oleh aparat. Apakah benar ada peristiwa itu? Iya, pimpinan. Kami memang kemarin kita kan komunikasi dengan podcastnya Bang Dinsu. Iya. Di situ sepertinya terjadi miskomunikasi antara
pihak keluarga dengan pihak kepolisian yang kami dapatkan informasinya bahwa sebelumnya sudah diizinkan oleh dokter. Dokter yang menjaga untuk bisa berangkat ke Jakarta, gitu. Entah mengapa ketika sampai di bandara mereka tidak boleh berangkat dengan alasan harus mendapatkan perawatan yang lebih dulu untuk para korban. Siapa? Yang melarang dari pihak kepolisian ya, Bu. Kalau yang kami dapatkan informasinya dari bilang aja, Pak. Ini kan dari Polda. Ya, bebas. Iya, dari Polda yang nanti kami dapatkan. diluruskan tinggal di mana, apakah benar atau tidak. Iya. Tapi nggak ada masalah, bicara aja sepanjang yang Mbak ketahui. Iya, yang kami dapatkan itu dilarang oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa pengobatannya harus dilanjutkan terlebih dahulu. Jadi pihak orang tua juga bingung karena merasa Kalau pengobatan aja kan bahkan di Jakarta mungkin bisa lebih baik. Iya, itu yang kami sampaikan juga kalau memang mau diobati gitu kan ya. Dan mohon maaf yang mulia, saya juga ketika kemarin mau melakukan kunjungan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami juga dipersulit yang mulia gitu karena pimpinan kami berkomunikasi dengan pihak keluarga korban bahwa saya datang itu di hari Rabu. Saya ingin berkunjung ke keluarga korban, namun kami dapat informasi tidak boleh. Yang melarang siapa? Kalau menurut dari keluarga korban dan relawan katanya dilarang untuk membesuk dulu yang melarang dari kepolisian katanya karena dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Begitu. Iya, maka kami juga bertanya kenapa harus dijaga ketat, kan ini anak korban gitu, bukan tersangka gitu. Kenapa kami tidak boleh dulu membesuk? Tapi karena kami menghargai aturan dari kepolisian, tentunya kami juga tidak mau membuat kisruh, begitu kan? Jadi kami menunggu dulu informasi kapan kami bisa masuk ke sana gitu untuk melihat. Tentunya kan kami datang itu untuk memberikan advokasi, pimpinan. Pasti. Gitu. Niatnya baik dan kami niatnya baik, ingin memberikan advokasi. Akhirnya saya setelah ada informasi dari Pak Hotman bahwa pimpinan meminta untuk kedua korban diberangkatkan juga dengan orang tuanya ke sini, maka saya langsung berangkat hari Jumat itu ke Rumah Sakit Bayangkara, menunggu dulu katanya hari itu mereka mau diperiksa dulu kesehatannya di RSUP Mataram. Ternyata tidak ke sana, tapi dokternya yang ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, saat kami datang ke Rumah Sakit Bayangkara, pimpinan memang ada penjagaan yang berlapis. Ini kami katakan dan saksi juga banyak sesuai dengan video yang kami sampaikan. Di situ kami juga harus menunggu izin terlebih dahulu dari kepolisian gitu, karena menurut yang menjaga harus dapat izin dari pimpinan. Ya, kami menunggu dulu gitu, dan kami bertanya kenapa sesulit ini kami harus masuk. Begitu, kami ini kan mau lihat kondisinya, dan saya sudah ada perintah dari Pak Habib untuk melihat kondisi korban. Saya katakan, saya tunjukkan SMS WA dari pimpinan kepada penjaganya. Baru di lapisan kedua datanglah penyidik, kalau nggak salah itu dia katakan tunggu ya Bu, katanya tunggu pendamping mengizinkan. Nah, kami bingung lagi, pendamping siapa? Saya katakan pendampingnya dari LPA. Loh, saya ini juga advokasi gitu, kenapa saya tidak boleh masuk? Pertanyaannya, kenapa kok dipersulit gitu? Akhirnya setelah menunggu beberapa saat kami diizinkan masuk. Nah, ketika sampai di atas juga pimpinan, kami malah kami disuruh nunggu di luar. Katanya korban mau dibawa masuk ke luar aja. Kami lebih bingung lagi, kenapa? Ini anak sakit tapi kok dibawa keluar? Emang salahnya kenapa sih gitu, kita mau masuk gitu, kita kan mau lihat kondisi sebenarnya gitu. Akhirnya mungkin mempertimbangkan alasannya, Bu Putri kalau mau masuk lihat dulu ruangannya, karena ruangannya berantakan. Alasannya begitu. Loh, kami ini kan tahu ini rumah sakit, nggak mungkin juga kami minta disediakan apa-apa gitu kan. Kita mau lihat kondisinya. Dan ketika saya masuk ke sana, pimpinan yang saya lihat ya, untuk anak Devin lompat dari tempat tidur gitu. Malah dia lompat dari tempat tidur gitu kan. Ada orang tuanya Devin, ada orang tuanya Al, kemudian juga ada dua orang polwan, entah itu penyidik entah siapa yang juga memvideokan kami di dalam ruangan, sehingga sepertinya kami juga merasa dikuntit ya, pimpinan tidak leluasa untuk berbicara begitu. Padahal kami datang ke situ ingin memastikan apa sih kondisinya yang terjadi begitu.